sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silahkan kalian untuk merapikan tempat duduknya, duduk yang rapi, biar kalian nanti bisa fokus ya buat belajar di pagi hari ini. Baik, Ibu buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak? Sehat hari ini? Kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih semangat ya? Masih. Oke, karena masih semangat, kita harus fokus ya nanti dalam belajar. Baik. Silahkan untuk ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, anak-anak, ada hari ini teman kalian yang tidak masuk? Ada siapa itu? Suai ya, Suai. Kenapa Mbak tidak masuk? Sakit. Ada lagi, coba kalian tengok kanan kirinya. Ada lagi nggak yang nggak masuk hari ini? Ada. Siapa? Nggak ada ya? Nggak ada ya. Suai aja ya berarti yang sakit. Oke. Nah, anak-anak, coba kemarin kan kita sudah membahas mengenai teks apa? Anekdot. Teks anekdot. Masih ingat teks anekdot itu apa? Coba apa itu teks anekdot? Anekdot itu cerita singkat atau lucu yang tujuannya itu untuk satir gitu, menyampaikan suatu kisah tertentu. Baik, betul sekali ya, Tika. Tepuk tangan untuk Tika dulu. Jadi minggu lalu kita sudah membahas mengenai teks anekdot. Nah, untuk pertemuan pada pagi hari ini, tujuan pembelajaran kita yaitu nanti kalian mampu mempresentasikan teks anekdot secara lisan dalam bentuk dialog dengan bahasa sendiri secara runtut, jelas, dan ekspresif. Kalau minggu lalu kita itu sudah belajar menganalisis ya mengenai isi, struktur dari teks anekdot sendiri. Untuk pertemuan kali ini nanti Ibu harap kalian dapat unjuk gitu ya di depan sini untuk mempresentasikan gitu teks anekdot gitu. Nah, selanjutnya ini tadi sudah dijawab ya, apa sih teks anekdot itu? Teks anekdot merupakan cerita singkat yang lucu dan menggelitik. Teks anekdot itu mengandung kritik atau sindiran ya terhadap suatu keadaan berdasarkan pengalaman nyata atau rekaan. Jadi teks anekdot sendiri ini mengandung kritikan atau sindiran berdasarkan pengalaman nyata dan rekaan yang terjadi, anak-anak, seperti itu. Nah, ini untuk games ya. Boleh tolong di-scan ya anak-anak. Ini ada QR code. Ini sebenarnya untuk mengulas saja sih materi minggu lalu. Kalian tuh sebenarnya masih ingat nggak sih teks anekdot itu apa sebelum nanti kita praktik mengenai mempresentasikan teks anekdot sendiri. Coba kalian bisa isi ya. Ini Ibu juga sambil buka.
Tadi ada soal-soal mengenai sebuah cerita singkat yang lucu dan mengesankan, mengandung sebuah kritik dan sindiran kepada seseorang, itu disebut anekdot. Ya, ada tadi juga sudah makna tersirat ya dari sebuah gambar. Nah, ini ciri-ciri dari teks anekdot. Ini bersifat humoris ya, mengandung pesan moral atau kritik. Teksnya berupa singkat dan padat. Jadi teks anekdot itu tidak panjang ya anak-anak, itu hanya singkat saja, singkat dan padat, namun mengandung pesan moral seperti itu. Nah, ada fungsi dari teks anekdot sendiri sebagai hiburan, sarana refleksi diri, juga untuk menyampaikan kritik sosial secara lebih halus. Jadi teks anekdot tadi merupakan teks yang singkat dan padat, itu gunanya untuk sebagai hiburan, menyampaikan kritik namun secara halus gitu. Iya, seperti itu ya anak-anak. Nah, ada struktur teks anekdot. Coba apa saja struktur teks anekdot? Yang pertama, bukan dong, yang pertama itu sebelumnya ada abstrak dulu. Ada orientasi, ada krisis, reaksi, dan kode. Abstrak itu merupakan gambaran awal ya dari ceritanya, dari teksnya. Orientasi ini nanti pengenalan situasi dan tokoh. Jadi pengenalan dari tokoh atau situasi yang dibahas dari cerita tersebut. Ada krisis, masalah unik atau lucu yang muncul. Jadi krisis di sini tuh ada masalah yang unik dan lucu itu muncul, sehingga nanti menimbulkan reaksi, tanggapan atau penyelesaian dari krisis tersebut. Nah, untuk yang terakhir itu ada penutup atau pesan yang disebut dengan koda. Jadi koda nanti ini berada di akhir ya, di akhir teks sebagai pesan atau penutup dari teks anekdot tersebut. Jadi nanti ada pesan moralnya, itu biasanya berada di koda dari teks anekdot tersebut ya. Nah, ada contoh ringkas nih dari teks anekdot. Ini sudah ada pembagiannya ya, dari abstrak, orientasi, krisis. Nah, anak-anak, nanti Ibu harap kalian ini bisa dibaca dulu ya, dibaca dulu, dan kalian itu bisa menyampaikan dengan bahasa kalian sendiri di depan nanti. Seperti itu. Ini dibaca dulu dari abstrak. Suatu hari ibu pergi ke puskesmas untuk menimbang berat badan. Orientasi, setiba di sana ibu melihat timbangan digital yang canggih, juga petugas yang menjaganya. Ketika ibu mencobanya, layar timbangan hanya menampilkan sedang memproses. Jadi kalau misal kita membaca itu kan hanya flat ya, hanya membaca kayak ketika ibu mencobanya, layar timbangan hanya menampilkan sedang memproses. Jadi kayak kita itu ekspresinya harus muncul, jangan hanya kita flat gitu ya anak-anak. Jadi misal kita bercerita, ibu contohkan ya dari contoh ringkas teks anekdot di depan. Yang pertama, suatu hari ibu pergi ke puskesmas untuk menimbang berat badan. Atau nanti kalian ini sebenarnya bisa dibahasa kalian sendiri sih, bukan hanya terpatok kepada teks ya, tapi nanti bisa kalian kreasikan sendiri. Seperti suatu hari ibu pergi ke puskesmas, ibu ingin periksa ke dokter, namun ibu terfikirkan, oh sebelum nanti ibu periksa, ibu mau menimbang berat badan dulu gitu kan. Terus nanti setiba di sana, ibu melihat timbangan yang digital yang canggih. Ibu melihat wah, ada timbangannya kelihatan canggih tuh, ada petugasnya juga yang jaga di sana. Nah, ketika ibu mencoba, sedang memproses. Jadi timbangannya tuh kayak sedang memproses loh. Kok ini lama banget ya hasilnya nggak keluar, lama sekali. Petugas menjawab, maaf Bu, biasanya kalau datanya besar memang prosesnya lama. Nah, selanjutnya ibu terkejut dan berkata, maksud Bapak, saya ini datanya besar karena gemuk?
Ibu langsung turun dari timbangan tuh sambil kesal. Jadi kayak di sini kan ada sindiran ya sebenarnya tuh dari bapaknya itu untuk sang ibu. Nah, bisa dilihat ya dari kata-katanya. Nah, untuk Oda ini sepertinya bukan hanya timbangan yang perlu diperbarui, tetapi juga cara petugas melayani agar tidak membuat orang tersinggung. Jadi dari kata-kata tersebut anak-anak mengandung sindiran, kritikan. Nah, ini sudah selesai ya, saling lihat dari Ibu. Nah, untuk tugas kalian hari ini kan mempresentasikan teks anekdot tersebut. Biar kalian itu berlatih untuk berbicara, biar kalian itu bisa pede. Walaupun ini nanti teks anekdot tuh kesannya lucu ya, lucu, namun mengandung sindiran, kritikan. Namun kalian itu nanti Ibu harap juga selain tujuan pembelajaran kita hari ini tercapai, kalian juga bisa melatih berbicara kalian agar lebih pede di depan kelas seperti itu. Baik. Nah, Ibu ada undian nih. Kalian main game setelah hari ini, jangan terlalu tegang. Nanti kalian ini ya berpasangan ya, dua-dua. Atau nanti ini kan berlima ya, nanti bisa 3 yang salah satunya. Oke, bisa diambil, Ibu bagi aja. Udah boleh buka belum Ibu? Sebentar ya, nanti kita bukanya bareng-bareng. Oke. Oke, kita buka 1, 2, 3. Dibuka. Coba kalian siap. Ada emoji apa aja tuh? Coba Nuri, gimana Nuri? Emojinya sedih Bu. sedih. Siapa yang dapat emoji sedih? Sama? Enggak. Sama. Itu sama ya. Sama. Oke, nanti kalian bisa berpasangan ya. Nanti yang 3 bisa berpasangan juga. Oke, bisa kalian membentuk kelompok dulu. Biar saling berdekatan ya, bisa tukar ini aja tempat duduk. Oke, nah siapa yang mendapat emoji sedih? Oke, ini Ibu bagikan ya. Oke. Nah, anak-anak itu sudah Ibu bagikan teks ya, teks anekdot. Nah, kalian silahkan baca dan dipahami. Nanti kalian juga tidak hanya menghafal atau menyampaikan dari teks tersebut, tapi kalian juga harus ada ekspresinya. Gak apa-apa menggunakan bahasa sendiri, gitu ya. Silahkan kalian dipahami dulu teksnya. Ibu kasih waktu 8 menit, cukup nggak? Untuk memahami, dan kalian nanti bisa ini ya, dialognya dibagi gitu, siapa yang akan nanti memaparkan gitu di depan ya, bisa dibagi. Enggak, ini buat bikin aja. Nanti bisa dibaca dulu ya. Gimana? Ada kesulitan nggak dari membacanya, intonasinya atau gimana? Sedang Berusaha Ya, ya, sedang berusaha. praktik dulu ya sebelum nanti ke depan. Oke, semangat semuanya. Ya Ibu.
Gimana, aman anak-anak? 4 menit lagi? Oke? Bisa? Bisa. Ya. Oke, sudah habis ya anak-anak waktunya. Baik. Dari 2 kelompok, coba ada yang mau maju duluan nggak? Buat mempresentasikan. Oke, siap. Silakan kelompok 1 ya. Ini di bawah, boleh nggak? Boleh, boleh di bawah boleh. Ibu ingin bertanya, Ya. yang atas pada suatu cerita ini dibaca tidak? Boleh dibaca dulu biar nanti tahu suasananya dan kondisinya ya sebelum kalian ini berdialog. Pada saat jam istirahat, 2 siswi SMA sedang asik mengobrol di kantin. Mereka pun melakukan percakapan. Mau enggak? Aku tuh paling males kalau ada acara keluarga. Kenapa? Bukannya kalau acara keluarga itu pasti kita ketemu banyak saudara kita. Habis itu kita pasti banyak makanan di sana, bisa makan enak dong. Makanan mulu. Aku tuh kesel ketemu sama mereka. Kok bisa gitu? Soalnya nanti ibu pasti banding-bandingin aku sama saudara. Terus nanti om sama tante bakal komentarin yang macam-macam. Emang aku barang apaan? Aku dikomenin gitu. Loh, itu bukannya mereka tuh tandanya peduli sama kamu. Mereka tuh sayang sama kamu loh. Sayang? Sayang apanya? Sayang itu didukung, bukan malah dijatuhin. Juga ya. Kalau gitu besok kamu nggak usah deh main ke rumahku lagi. Kenapa? Soalnya kalau kamu main ke rumahku biasanya ibu aku tuh banding-bandingin aku sama kamu. Sebel tahu. Keren banget ya tadi buat kelompok 1. Oke, sekarang boleh kelompok 2 nih. Silakan, boleh kok di bawah saja buat teks. Tiga siswa sedang berbincang setelah mendengar kampanye calon ketua kelas. Di kelas mereka sedang diadakan pemilihan ketua kelas. Salah satu calon baru saja menyampaikan program kerja yang terdengar sangat meyakinkan.
Guys, tadi pidato yang disampaikan oleh Mas tadi itu bagus banget. Iya, katanya mau bikin kelas tuh lebih bersih, lebih disiplin. Masa sih? Programnya sih bagus, tapi aku penasaran, Penasaran apa? itu program benar mau dijalankan atau cuman buat didengar enak aja? Ya namanya jawab apa? Ini janji dulu. Kalau tepatin mah urusan belakangan ya. Berarti kita milih itu berarti cuma mau milih janjinya doang dong, bukan kerjanya dia dong. Kalau cuma janji semua orang juga bisa sih. Iya, yang susah kan itu bukan ngomongnya tapi buktiinnya tuh yang susah. Berarti kalau gitu gimana dong kita tahu kalau misal Mas nih yang mencalon nih beneran mau kerja nih, bukan mau terjanji doang nih. Biasanya sih setelah terpilih program ikut hilang. Wah, kalau dia ikut bilang ya nggak bener nih. Kita harusnya milih calon tuh yang beneran mau kerja nih, bukan yang mau terjanji doang. Bener banget. Tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Silahkan bisa kembali ke tempat duduknya. Nah, baik, dari kelompok 1 maupun kelompok 2, coba tadi tuh dari kelompok 1 dulu ya. Tadi tuh membahas apa sih? Membahas tentang dua teman yang akrab, yang satunya tuh mau ada acara keluarga tapi sebenarnya nggak mau ikut acara keluarga, soalnya kalau di sana pasti sering dibanding-bandingin sama keluarganya. Nah terus si temannya yang satunya yang menanggapi itu akhirnya ngasih sindiran kalau temennya itu kalau gitu ya udah nggak usah ke rumahku lagi aja, soalnya kalau ke rumahku aku biasanya juga dibanding-bandingin sama kamu kayak gitu. Itu tadi poinnya ya, poin humornya gitu ya. Itu lucu banget sih ya. Kalau dari kelompok 2 tadi tuh kampanye ya. Dari dia bahas ya, hal itu tuh bagus banget ya kampanyenya, tapi dia tuh bakal ngejalanin apa yang dia sampaikan atau enggak gitu kan ya. Oke, coba dari 2 kelompok ada kesulitan nggak mungkin dari menyampaikan, dari membaca intonasinya, kita apa ya, berdialog, kita tuh apa ya istilahnya tuh hampir mirip ya kayak drama gitu. Tadi tuh ada kesulitan nggak sih? Kalau dari saya kesulitannya mungkin di waktu gimana caranya berekspresi. Cara ekspresinya ya, ekspresinya agar pesan moralnya ya yang dari teks anekdot itu bisa tersampaikan ke pendengar gitu ya. Mungkin dari itu, karena ekspresi itu juga sangat berpengaruh ya, agar pesan, kan ada setiap teks itu pasti ada pesannya ya, dari teks itu ada pesannya, jadi harus kita itu ekspresinya atau feel-nya dari kita sampaikan itu dapat gitu ya. Oke, anak-anak sampai sini saja. Mungkin ada pertanyaan dulu nih sebelum Ibu akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Ada pertanyaan tidak? Sudah cukup Ibu? Belum ya? Oke. Terima kasih anak-anak, kalian hari ini sangat keren dalam mempresentasikan gagasan. Dan tadi kan juga kalian sudah ini ya berpendapat, gagasannya sudah tersampaikan, terus dari kalian mempresentasikan, dari praktiknya juga sudah bagus. Ibu sangat mengapresiasi itu. Untuk minggu depan ya kita sudah beralih ke teks yang berbeda ya. Kita kalau yang minggu lalu sama hari ini kan kita membahas mengenai teks anekdot ya. Untuk minggu kemudian di minggu besok itu kita akan belajar mengenai hikayat. Oke. Kalian Ibu harap juga bisa nih search dulu mengenai hikayat itu apa sih, kayak gitu, biar nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan silahkan untuk ketua kelas memimpin doa. Terima kasih semuanya. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat ya. Amin. Oke.
Oke, Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya.